Halo guys, selamat kembali bergabung di channel Gager263. Di video kali ini saya akan membuat antena digital menggunakan barang-barang bekas dari antenanya juga. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar Anda tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini. Oke guys, jadi di sini saya akan membuat antena digital dengan menggunakan pipa-pipa aluminium yang juga bekas antena lama yang tidak digunakan lagi. Dan untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan toples plastik ini sebagai box drivennya, dan untuk ukuran pipa aluminium ini lebih kurang 14,5 inci atau 36,5 cm. Dan ini adalah bekas antena lama ya, yang ada saya minta dari teman, tetapi ada juga saya mencarinya di tempat pembuangan sampah dan saya menemukan, sehingga saya bisa membuat antena digital. Jadi untuk membuat satu buah antena digital itu bisa menggunakan bahan-bahan aluminium apa saja, itu bisa. Tetapi kebetulan di sini saya punya pipa aluminium sudah cukup untuk bisa saya membuat antena digitalnya. Selanjutnya untuk soldernya sudah saya nyalakan. Kita tunggu sampai soldernya panas. Sementara saya sedang mengukur jarak pipa aluminium ini hingga saya menandakannya sebelum saya melubanginya. Sepertinya soldernya enggak panas, maka saya akan menggantikan dengan stop kontak atau soket yang lain. Kebetulan saya punya soket yang lain, jadi saya coba menggunakan yang ini. Sepertinya untuk stop kontak sebelumnya ada masalah sehingga menyebabkan soldernya tidak panas. Meskipun sudah hampir 5 menit saya menghubungkan solder ini ke stop kontak atau arus listrik, tetapi tidak panas, jadi saya gantikan. Nah, sepertinya untuk soldernya sudah panas, jadi sudah saatnya untuk saya membuat lubang pada toples ini. Kebetulan toples ini juga ukurannya sangat sederhana, atau dengan ketinggian lebih kurang 4,5 ya, 4,5 inch, dan lebarnya 3 inch. Jadi saya gunakan sebagai box drivennya juga sangat sesuai. Kita akan membuat lubangnya secara hati-hati agar lubangnya tidak kebesaran, karena kita mengukur pipa aluminium yang ada. Jadi hanya harus fit, memudahkan kita untuk melemnya nanti juga sangat rapi ya nantinya. Oke, dan di bagian dalam kedudukan pipa-pipa seperti ini, ianya tidak ribet,
dan gampang diduplikasi. Dan di sini saya akan menyediakan pipa dengan ukuran 25,4 atau lebih tepat 1 inci. 1 inci pipanya akan nanti saya jadikan tiang penyangga pada antena ini. Sebelum saya melubanginya, saya harus menandakan dulu dengan spidol agar nanti saya melubanginya dengan solder. Dianya akan kelihatan rapi. Dan untuk melubangi tutupan toples ini, kita harus melubanginya di dalam garisan, tidak boleh di luar garisan spidol ini. Kita harus membuatnya di dalam garisan. Kalau kita membuatnya di luar garisan, berarti nanti pipa ini longgar pada saat kita memasukkan tutupan toples ini, longgar ya. Jadi kita harus pastikan kita lubanginya di bagian dalam garisan seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Kita memotongnya secara berhati-hati agar tidak kebesaran lubangnya nanti. Dan kita harus membuatnya serapih mungkin. Dan setelah kita melubanginya, kita harus rapikan dulu di bagian dalamnya sampai ya benar-benar kelihatannya sudah rata. Ini belum rata ya, jadi saya coba untuk melihat sudut mana yang masih belum rata, saya ratakan. Kiranya sahabat enggak punya solder seperti ini, sahabat bisa memotongnya dengan cara sahabat sendiri. Bisa dengan membakar besi lalu membuat lubang, ataukah menggunakan pisau, atau bisa juga menggunakan bor kalau memang sahabat punya ya. Nah, ini sudah cukup rata dan cukup mantap sekali karena pipanya juga tidak longgar. Dan hasil sementara seperti ini ya, ini hasil sementara ya, belum selesai. Saya cuma menunjukkan kepada sahabat bahwa setelah saya melakukan instalasi, hasil sementara seperti ini. Dan tentu saja di bagian bawah tutupan toples ini saya membuat lubangnya juga untuk saya masukkan wire atau kabel antena di sini ya. Saya menggunakan kabel berukuran RG6 atau RG6. Saya menyediakan secukupnya saja ya untuk kabel RG6 ini atau RG6 ini.
Lalu dari pipa ke pipa saya mengikatnya dengan kawat timah. Saya tidak menggunakan kawat tembaga di sini. Saya menggunakan kawat timah biar senang muternya. Karena toples ini sangat kecil, jadi tidak cukup untuk kita memasukkan jari tangan untuk mengikatnya, maka saya sengaja menggunakan kawat timah ya, atau kawat yang biasanya orang gunakan untuk solder. Dan hasilnya seperti ini ya. Tinggal saya sambungkan kabel RG6-nya. Untuk sahabat ketahui bahwa keempat pipa aluminium ini saya jadikan menjadi dua bagian, dimana kedua-dua bagian ini, yang satu bagiannya saya jadikan kutub positif dan bagian yang satunya saya akan jadikan kutub negatif. Biar ikatannya lebih stabil, saya lem dengan lilin panas. Nah, sebelum kita mengikat kabel RG6-nya, kita harus masukkan kabel seperti ini. Dan kita harus mengikatnya juga sangat hati-hati biar ikatannya sempurna. Seperti saya katakan tadi, untuk bagian yang satu saya ikat untuk kutub negatif dan yang satunya kutub positif. Jadi untuk memastikan ikatan ini biar selamat digunakan, kita pastikan bahwa kedua kabel ini tidak saling bersentuhan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau kedua kabel ini saling bersentuhan, maka terjadi korsleting yang mungkin akan mengakibatkan usaha kita dalam pembuatan ini sia-sia. Jadi kita harus pastikan bahwa kedua kabel yang kita ikat tadi tidak saling bersentuhan. Dan untuk memastikan tegangan pada kabel yang kita sambung tadi itu normal, kita tes dengan avometer atau multitester. Dan saya sudah melakukan tes, ianya sudah tersambung dengan baik dan selamat. Untuk itu di bagian lubang pipa yang saya buat ini, saya akan melemnya lagi menggunakan lem Korea. Ya, ini sudah selesai ya pembuatan antenanya. Jadi sekarang saya langsung melakukan instalasi untuk kita cek hasilnya di TV. Apakah antena kita berhasil menangkap siaran TV ataupun tidak. Nah, setelah itu saya nyalakan set-top box-nya dan juga TV-nya. Saya akan memutar antenanya secara perlahan sampai saya menemukan sinyal. Dan untuk frekuensi 6500 itu saya sudah mendapat sinyal, dan coba saya scan untuk melihat siarannya. Oke. Untuk multiplex 2 di sini kita sudah mendapat siaran, dan hasil siarannya di sini ada 8 siaran dan 10 radio. Saya langsung nanti juga akan melakukan scan untuk multiplex 1
pada frekuensi 682.000. Untuk kedua-dua frekuensi yang ada di tempat saya, yaitu di daerah Tawau, itu kita menggunakan frekuensi untuk menangkap siaran MyTV. Ada dua ya, yaitu multiplex 1 682.000 dan multiplex 2 itu 650.000. Jadi sekarang saya sudah mendapat siaran sebanyak 18 saluran TV dan 10 saluran radio dengan kualitas gambar jelas, bening, bersih, dan suaranya juga tidak sendat-sendat seperti VCD yang rusak. Oke, jadi untuk pembuatan antena digital menggunakan barang-barang bekas kali ini sudah berhasil dengan kualitas gambar Full HD dan juga gambarnya tidak kesemut-semutan, ianya cukup bersih. Dan untuk pembuatan antena TV kali ini berhasil. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Dan sedikit saya akan menunjukkan kedudukan antenanya, yaitu di sini ya, kita bisa lihat ketinggian pada antena ini. Karena saya berada di dataran sangat rendah, sehingga saya membutuhkan 4 meter tiang antena ini. Dan kalau sahabat tinggalnya di dataran tinggi, berarti sahabat cukup meletakkan di atas 1 meter ataupun kurang dari 1 meter juga bisa ya. Sekiranya sahabat tinggal di bangunan-bangunan yang tinggi seperti apartemen ataupun kondominium, bisa letakkan saja juga bisa. Oke guys, kita akan jumpa lagi di next video. See you there.